habis makan nasi, makan berat. Subhanallah ketika itu diputuskan makannya, tahu antum tepung yang dikasih air digoreng apa lempeng itu. Disuruh setiap pagi makannya lempeng. Pakai sayur itu aja subhanallah terbukti setelah makannya lempeng matanya itu pada melotot semua. Kenapa? Karena lambungnya ini usus itu tidak terlalu lelah bekerja sehingga apa? Sehingga dia tidak ngantuk. Betul. Karena memang subhanallah ya. Kok kita tidak bisa, kenapa kok Ramadan itu kok ngantuk? Mungkin waktu tidur kita yang tidak teratur, betul ya? Jadi kan kalau Ramadan sukanya begadang, betul? Ini yang tidak boleh. Begadang di waktu Ramadan yang bikin siang harinya apa? Lelah. Baca Al-Quran. Nah, nanti kita akan jelaskan. Baca Al-Quran Ustaz gimana Ustaz? Subhanallah, bacaan Al-Quran yang justru ketika dilaksanakan di malam hari, maka itu adalah bacaan yang paling spesial. Masya Allah. Masya Allah. Coba antum buka di dalam surah Al-Muzammil. Itu perintah ya. Yang ditujukan kepada Rasulullah untuk melaksanakan qiyam, melaksanakan sholat malam. Allah katakan ya ayyuhal muzammil, ya wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad SAW. Qumil laila illa qalila, bangunlah sholat malam kecuali sebagian kecil. Berarti berapa jam itu? Kalau sholatlah kecuali sebagian kecil. Satu malam itu berapa jam sih? Adik-adik ya 8 jam. 8 jam ya, satu malam itu ya. Iya. Berarti sholatnya berapa jam? Kalau kecuali sebagian kecil 7 jam. Nisfahu awin plus minhu qalila. Kalau nggak bisa setengahnya. Berapa kalau setengahnya sholat malamnya? 4 jam. Ada yang bisa sini sholat malam 4 jam? Tidur. Aduh, nggak sanggup. Awin plus minhu qalila. Kurangin apa sedikit? 2 jam. Sedikit kok 2 jam, separuh lagi 3 jam. Auzid alaihi atau tambahkan 5 jam bisa. Waqtilil Qur'an tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Al-Qur'an itu adalah perkataan yang tsaqil. Ya. Perkataan yang apa? Yang berat. Dan di dalam Al-Qur'an ada 2 lafaz tsaqil. Dengarkan adik-adik, ada 2 lafaz tsaqil. Yang pertama yaitu berbicara tentang Al-Qur'an. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Yang kedua apa? Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Hari yang berat. Apa yang dimaksud hari yang berat di sini? Hari kiamat. Jadi para ulama mengatakan siapa yang mau selamat pada hari yang berat, maka dia harus mempelajari perkataan yang berat, yaitu Al-Qur'an. Kemudian Allah katakan apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'u wa aqwamu qila. Sungguh kata Allah, bangun di malam hari itu lebih kuat mengisi jiwa tuh. Justru ketika sholat malam kita itu ibaratnya sedang men-charge diri kita, betul ya? Lebih kuat mengisi jiwa tuh. Ibaratnya lebih semangat, ibaratnya kalau antum nge-charge pakai kabelnya yang ori. Masya Allah. Kabelnya apa? Fast charging. Tapi kalau nggak bangun malam ngecasnya itu pakai apa? Pakai chargeran yang KW. Yang KW, yang ngerusak handphone, yang bikin lowbat, yang tidak sesuai ampernya. Itu kalau nggak sholat malam. Tapi kalau sholat malam Allah katakan apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'a. Lebih cepat untuk mengisi jiwa hiya asyaddu waqa'a wa aqwamu qila. Ya. Dan bacaan pada saat itu lebih berkesan. Makanya ketika malam hari, ketika membaca Al-Quran itu lebih berkesan kita. Kemudian Allah katakan apa? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ini adik-adik. Sesungguhnya pada siang hari engkau akan sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Kenapa? Rasulullah SAW diperintahkan sholat malam, ya, sebagian besar, separuhnya atau dikurangi atau bahkan ditambah, kemudian membaca Al-Quran pada sholat malamnya tersebut. Alasan yang utama apa? Karena di siang hari Rasulullah akan menghadapi hari yang panjang, hari yang melelahkan. Ketika berdakwah kemudian dicaci oleh umatnya, dikatakan sahir, kahin, majnun, kadzab. Itu tidak akan kuat kalau di malam hari beliau SAW tidak membaca Al-Quran. Makanya antum ini semua adik ikhwan akhwat ini di siang hari kita memiliki urusan yang panjang yang akan kita hadapi.
mulai pelajaran yang berat, mulai guru yang killer. Ada nggak guru yang killer di sini? Mulai bentar lagi jadwal ujian, betul ya? Jadwal ujian, sudah ujian belum? Akan menghadapi perkara-perkara yang berat, malah justru perkara yang akan meningkatkan kegiatan kita di siang hari apa? Membaca Al-Quran, melaksanakannya di waktu sholat. Maka beruntunglah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Ya, kemudian melaksanakan sholat malam dengan membaca Al-Qurannya tersebut, itu akan mengisi renung kita lebih dan kemudian akan lebih masuk di dalam hati kita, yaitu bacaan yang dilaksanakan di malam hari. Jadi kalau ada yang memiliki permasalahan di siang hari, kerjaan PR tidak selesai, dibully sama temennya ketika di sekolah, jangan bully, ngerti? Ya, kalau ini menghadapinya caranya gimana? Dengan cara kita memperbanyak sholat malam dan membaca Al-Quran di sholat kita. Amin, lakuin. Lakukan. Ya, ini resepnya. Dan Al-Quran, ya, Al-Quran dan puasa itu adalah seperti dua kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan. Duet. Apa namanya? Duet. Al-Quran dan puasa itu seperti dua kolaborasi yang tidak dapat dipisahkan. Makanya nanti di dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwasanya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Syafaat itu bisa datang dari Al-Quran, ya, dari puasa, dari amal-amal ketaatan. Meskipun syafaat juga bisa datang dari orang lain, betul ya? Betul. Misalnya antum di dunia punya teman yang baik, teman yang soleh, maka ketika antum tidak kelihatan di surga, itu bisa jadi teman antum akan cari antum di neraka, betul ya? Betul. Tapi nyarinya setelah antum gosong. Ya. Betul lah. Antum sudah dibakar, makanya ada orang yang dinamakan jahannamiyun, ya. Orang yang dibakar di neraka jahanam. Ya, kemudian dimasukkan di ma'il hayat, kemudian dimasukkan di satu sungai di dalam surga untuk membersihkan kotoran-kotoran keran-kerannya karena dia dibakar di mana? Di neraka. Kalau kita tidak mengandalkan amal ketaatan kita, insya Allah kita juga akan mendapat syafaat. Mungkin antum punya anak yang soleh, nanti anak yang soleh memberikan syafaat untuk orang itu. Tapi anak yang soleh dan solehah ini biasanya sebelum dihisab mereka memikirkan diri mereka sendiri dulu. Makanya Allah katakan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seorang itu lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya dan dari anaknya. Makanya kalau di dunia dia mengatakan sama istrinya, ya Allah, aku cinta sama kamu, hidup mati, belum tentu. Ketika nanti ketemu di akhirat, belum tentu dia akan langsung berkorban cari selamat masing-masing. Kalau kita tidak mengandalkan amal ketaatan kita, maka bisa jadi kita akan dibakar terlebih dahulu baru diselamatkan, diberikan syafaat. Sampai Allah perintahkan keluarkan dari neraka siapapun yang di dalam dirinya terdapat keimanan walaupun sebesar zarrah. Tapi setelah apa? Setelah gosong. Tapi kalau kita mengandalkan amal ketaatan kita dalam artian rahmat Allah juga yang pertama, kemudian apa? Amal ketaatan kita, maka amal ketaatan ini yang pertama kali langsung akan memberikan syafaat bagi kita. Makanya amal ketaatan itu bisa datang dalam rupa yang bermacam-macam, kemudian bisa berbicara. Makanya di dalam sebuah hadis, seseorang yang ketika diletakkan di lahannya, ya, kemudian sudah ditinggal sama manusia, maka datanglah, ya, kalau dia orang yang berbuat baik, datanglah seseorang yang tampan, baunya semerbak wangi, betul ya? Ketika ditanya, man anta, kamu siapa? Kok kamu wajahnya bagus, ganteng seperti ini, baunya juga harum? Maka dikatakan, ana amaluka shalih. Saya adalah amalmu yang baik. Tuh, amal yang baik bahkan masih di kuburan saja sudah apa? Sudah menemani kita, sudah standby dia. Sudah standby. Tapi kalau orang ini tidak memiliki amal yang baik, yang datang itu adalah orang yang begitu wajahnya buruk, baunya busuk. Ditanya siapa inti, anak adalah amal yang buruk. Jadi ketika kita mengandalkan amal ketaatan kita tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal ketaatan itu akan dapat memberikan syafaat bagi kita. Dikatakan apa? Yaqulus siyam, tuh puasa bisa berbicara. Adik-adik, puasa yang kita laksanakan ini dengan ikhlas tentunya ya. Yang pertama, kedua dengan ihtisab, dengan mengharap karunia dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa itu akan mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar, ya Allah,
ya Rabb, aku menghalangi orang tersebut untuk makan dan melampiaskan syahwatnya, ya, pada siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut, bagi orang tersebut. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran juga akan berkata, ay rabbi mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fi, ya Allah, ya Rabb, aku menghalangi orang itu untuk tidur di malam hari. Dia tidak bisa tidur di malam hari karena dia membaca aku. Dia tidak bisa tidur di malam hari karena dia melaksanakan sholat, membaca aku di setiap rakaat sholatnya. Bukan tidak tidur di malam hari, main apa mobil Legend. Nah, ini ada yang main nggak Mobile Legend ini? Oh, maka Al-Quran akan datang dan meminta syafaat kepada bagi orang tersebut. Maka kemudian dikatakan fayusyafi'an, maka kemudian puasa dan Al-Quran itu akan dapat Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memberikan syafaat. Ya, jadi kita harus apa? Harus berhati-hati karena dia Ramadan, tentang Ramadan dan Al-Quran ini kita harus memanfaatkannya dengan sebenar-benarnya agar kemudian kedua perkara tersebut datang kepada kita, ya, dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullah. Sebelum kita buka tanya jawab ya. Di antara perkara yang dapat menjadikan kita itu, yang seperti yang dijelaskan tadi, yang dapat menjadikan kita itu tetap membaca Al-Quran berlama-lama, ya, termasuk harus mengurangi perkara-perkara yang yang tidak bermanfaat. Yang pertama, yang kedua itu perkara-perkara yang diperbolehkan, tapi ketika kita memperbanyak perkara-perkara tersebut justru menghalangi kita daripada melaksanakan ketaatan. Contohnya, perkara yang dikurangi ketika Ramadan, harus kurangi makan. Harus kurangi apa? Makan. Jangan sampai jadikan ketika buka puasa itu balas dendam. Banyak ya seperti itu.